Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi di Oho Channel. Eh, Gimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun kalian berada, semoga senantiasa sehat dan dimudahkan segala urusannya. Oke, amin. Jadi gini ceritanya tadi itu sambil kontak-kontak sama Pak Oho. Gimana Om? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kontak terus bikin kolak. Jadi diundang terus nyicipi kolak. Enak rasanya. Dan lama nggak coba kolak. Tapi kita nggak bahas tentang kuliner kolak ya. Saya tak seruput dulu. Habis itu kita lanjut tentang masalah hal-hal yang terkait dengan biasa tetap ada kaitan dengan politik hari ini. Jadi gitu. Kita mau bahas karena memang dunia edukasi, jadi nggak lepas dari namanya dunia pendidikan, Bung ya. Jadi aku ingin bahas saat ini tuh bahas masalah Mas Nadiem gitu ya, Nadiem Makarim. Langsung ya guys, tentang apa kasusnya Mas Nadiem ini. Nadiem Makarim itu mantan menteri pendidikan. Itu kan sering jadi sorotan yang kontroversi kan gitu, terutama di dunia pendidikan lah ya. Nah, karena ini adalah suatu hal yang kontroversi di dunia pendidikan, kira-kira itu kebijakan apa sih yang paling mencolok itu di selama dia itu ya, jadi yang paling berdampak ya. Jadi yang paling berdampak, kebijakan yang paling mencolok, yang paling berdampak itu kira-kira itu pro kontranya itu murni kebijakan atau memang ada agenda yang tanda petik? Monggo. Ya, Mas Nadiem Makarim sebelumnya kita tahu sebagai pendiri Gojek yang kita tahu sendiri perkembangannya. Kemudian karena terpukul oleh kemampuannya, dia ditarik oleh pemerintahan presiden kita saat itu Pak Jokowi 2014 menjadi menteri. Dijadikan menteri pendidikan. Di menteri pendidikan, nah dia kalau nggak salah itu waktu itu menggantikan menterinya Anies Baswedan. Oke. Kan dia 2 tahun terus digantikan oleh Mas Nadiem. Diharapkan pada waktu itu melakukan perubahan yang spektakuler seperti dia menciptakan Gojek yang menjadi disruptor di Indonesia. Sesudah dia jadi menteri, banyak kebijakannya yang salah satunya itu Merdeka Belajar. Nah, itu yang menyebabkan banyak orang mengkritik dan sebagainya lah. Karena dengan Merdeka Belajar itu banyak yang mengatakan pelesetannya merdeka tidak perlu belajar. Kenapa? Karena pokoknya lulus atau naik kelas. Jadi, mesti lulus, mesti naik kelas. Ada juga yang mengatakan Merdeka Belajar itu merdeka, tidak dibatasi sekat-sekat. Harus belajar terserah maunya apa. Jadi sekolah penting datang dan sebagainya, absen penting lulus. Jadi nggak tahu apa yang dipelajari. Terutama yang Gen Z lah ya. Gen Z dan jadi kontras banget sama yang eranya milenial sama baby boomers yang kemarin nih. Jadi yang menjadikan akhirnya lu beda banget. Kalau dulu harus berdarah-darah istilahnya kan gitu. Sekarang gelundung ya wis. Nah, kebijakan Merdeka Belajar itu kan sebagian besar kan dikritik karena ya apakah sudah cocok atau belum, ternyata banyak yang katakan bakalan tidak cocok karena kondisinya berbeda di Indonesia. Jangan diharapkan pendidikan itu seperti di usaha sehingga bisa diotak-atik di main gadok, itu ternyata kan kita tahu hasilnya seperti apa. Akhirnya banyak murid-murid yang katanya Merdeka Belajar jadinya bebas tidak belajar. Yang penting naik, penting lulus. Hingga outputnya pendidikan kita SDM-nya rendah. Bahkan di lulusan STM SMK kan tidak bisa berhitung itu sampai masuk dia viral. Banyak short atau di media yang TikTok atau sebagainya itu ya, yang perkalian sampai bingung harus berapa detik jawabnya. Lama banget itu. Sama kemarin itu kan lulusan Indonesia tahun 2002 atau 2003 gitu kalau nggak salah, sebelum Pilpres itu tidak memenuhi syarat untuk ke luar negeri karena ya mutunya di bawah standar. Jadi harus ibaratnya di sana harus sekolah persiapan
penyetaraan lah gitu loh. Kalau dulu Indonesia bisa ke luar negeri, sekolah di luar negeri karena mutunya diakui, tinggal melaksanakan ya standar lah. Sekarang harus ada penyemarataan karena diketahui bahwa pendidikan kita turun. Ibaratnya itu orang Jawa mengatakan mindoni gae. Mindoni gae indeksnya di bawah standar. Jadi perlu penyamarataan ke luar negeri. Itu yang menjadikan wah mohon maaf pendidikan Indonesia jadi mundur ke belakang atau berapa. Padahal ketika zamannya Orde Baru, standar pendidikan Indonesia itu lulusannya itu standarnya standar Jerman. Pada waktu itu kan menterinya kan menteri riset kan Pak Habibie. Jadi di semua di standar Jerman. Diharapkan pada waktu itu keluar ke luar negeri itu sudah sama rata. Maksudnya bisa langsung bisa ngejar lah ya. Bisa mengejar. Ketika sekarang zamannya Nadiem turun harus ada penyamarataan. Ya mindoni gawe lah gitu. Double gayan gitu lah. Jadi ada kesenjangan jelek gitu ya dengan sama yang lainnya terutama untuk pendidik ya P3K, honorer kontrak ya kita tahu sendirilah sebagaimana itu. Intinya mereka kan ya merasa belum tersejahterakan, kebijakannya belum, padahal anggaran pendidikan Indonesia 20% dari APBN. Ya kita belum tahu, kemungkinan waktu itu diangkat jadi menteri supaya pengalokasian anggaran agar kesejahteraan pendidik terus dan sebagainya itu bisa terlaksana. Tapi kemudian terjadi COVID sehingga mengakibatkan pendidikan kita harus daring dan sebagainya. Pada waktu itu dibuatlah program yaitu Google Chromebook ya kalau salah. Ya itu kan untuk fasilitas pendidikan lewat laptop dan sebagainya. Itu yang diprogram oleh Mas Nadiem. Tapi apakah cocok atau tidak? Kenapa? Karena kita tahu sendiri di waktu tersebut 2014 Malaysia itu pernah melaksanakan program Chromebook, tapi tahun 2018 dihentikan karena menurut mereka tidak efektif ataupun tidak tepat sasaran. Padahal kita tahu sendiri Malaysia sama Indonesia kan beda luasnya dan cakupannya. Ketika dilaksanakan di Indonesia pada waktu itu kita tahu sendiri COVID harus daring, online, dari rumah, tidak perlu ke sekolah. Pada waktu itu digunakan anggaran Chromebook, menggunakan Chromebook untuk daring. Tapi saat itu jaringan internetnya belum terkoneksi semuanya. Jadi itu setelah COVID ya? Pada waktu COVID. Oh ya, waktu COVID lah ya. Waktu COVID. Tapi sebelumnya kan sudah pernah ada, tapi yang berapa tuh 18 itu kemarin dihentikan tuh ya sebelumnya ya. Itu di Malaysia. Itu ternyata yang di Malaysia. Malaysia. Nah, sedangkan di Indonesia ketika itu Mas Menteri belum dilatih lagi untuk periode kedua sudah membuat katanya ya itu apa namanya project grup core Mas Menteri di WA atau apa. Itu salah satunya tentang Chromebook itu. Mungkin ya ingin meniru Malaysia lah gitu. Chromebook. Iya, jadi berarti kaitannya itu proyeknya sama Google berarti ya? Iya gitu. Oke. Jadi gambarannya seperti itu ya. Kan banyak yang bilang ini Mas Nadiem itu punya kepemimpinan yang out of the box kan gitu ya. Jadi mirip saat dia memimpin Gojek, tapi apakah itu cocok nggak itu diterapkan di suatu sistem yang kaku kayak di kementerian begitu kan? Nah tantangan terbesar yang dihadapinya ketika dia harus di swasta lalu masuk ke dalam pemerintahan gitu. Nah apakah itu juga nanti akhirnya terkait dengan kebijakannya dia harus memutuskan suatu hal yang masih tanda tanya besar, apakah itu cocok atau enggaknya terkait Chromebook tadi ya, itu gimana Bung? Ketika dia dengan menteri inti mereka mengharapkan agar Nadiem bisa seperti dia memimpin Gojek, tapi kita perlu melihat dulu satu, pada waktu dia sebagai Gojek dia itu entrepreneur swasta. Mereka kan gerak cepat, pokoknya sacet gitulah. Saset. Itu berbeda ketika dia di negara sebagai penyelenggara negara. Kenapa? Kan ada prosedurnya, ada SOP-nya. Nggak bisa langsung jalan tol set gitu. Bisa menyalahi aturan. Kenapa? Karena ada undang-undang yang harus dilewati, pelaksanaan kebijakan seperti ini. Nah, itu kalau mengharapkan seperti itu posisinya ya serba salah. Kalau dia ingin cepat, tapi kondisinya seperti itu ya
buah si malakama kalau nggak melaksanakan. Tapi kalau tidak kerja ya gimana? Kalau mengharapkan seperti itu harusnya ya sistemnya SOP-nya berubah. Tapi kalau melaksanakan ketika pandemi, ketika terjadi suatu kegentingan yang masalah keadaan darurat, kan bisa langsung otomatis melaksanakan main tunjuk ibaratnya gitulah. Tidak perlu melalui prosedur resmi yang bertele-tele. Itu bisa dilaksanakan ketika keadaan darurat. Dan itu pernah dicontohkan ketika kasus Alkes, alat kesehatan, ketika menterinya Siti Fadila Supari, zamannya Presiden SBY, untuk alat kesehatan waktu Aceh kalau nggak salah ya itu. Nah, itu karena gentingan darurat memaksa, jadi dia melaksanakan tidak melewati prosedur. Itu pun karena dia menteri melaksanakan kepentingan negara, tidak tidak terbukti korupsi atau mendapatkan keuntungan karena dia penyelenggara negara, dia bisa kena kasus korupsi. Dan itu kita tahu sendiri, menteri kita Siti Fadila Supari dipenjara karena dia sudah tidak menjabat, dan itu diungkit lagi ketika dia sudah pensiun hingga dipenjara. Padahal pada waktu itu kepentingan memaksa ketika tsunami Aceh. Nah, ketika di Indonesia waktu COVID, pada waktu itu dilaksanakan oleh Mas Nadiem. Tapi Mas Nadiem kan orang swasta, hanya saset-saset, dia mau seperti itu di penyelenggaraan negara ya tidak bisa. Akhirnya bisa kena administrasi lah. Dan akhirnya yang saat ini meletus yang saat ini tuh jadi kasus yang meledak. Ya, intinya kasusnya ini meledak. Kita tidak tahu apakah memang benar korupsi ataukah cuma itu masih belum selesai lah ya. Sampai kita buat video ini tuh kan belum jelas-jelas belum selesai kan, masih proses. Tapi pada saat ini kan sudah tersangka ya statusnya. Statusnya sudah tersangka. Artinya bahan untuk nanti dijadikan persidangan kan sudah lengkap dong berarti. Berkasnya sudah dijadikan tersangka berarti sudah lengkap kan? Lengkap, bisa maju lagi nantinya. Dan saat ini yang sedang hot itu adalah kebijakan yang dirasa fundamental, berarti untuk terkait kasus itu berarti Chromebook itu kan? Ya, untuk saat ini yang dimasukkan itu korupsi Chromebook, proyek Chromebook di Kementerian. Ya, kita pelaksanaan anggaran. Nah, ada yang pihak yang dirugikan, katanya negara dirugikan, ada yang pihak diuntungkan gitu. Tapi ini masih belum selesai ya, dan artinya ini yang menjadikan seru, jadi menjadi pertanyaan bagi generasi muda, seolah-olah itu kan gini ya, era yang kemarin, kementerian-kementerian era yang kemarin itu kalau masuk ke dalam sekarang ini itu kan sudah mulai banyak menjadi catatan-catatan itu kan ya, mulai. Sehingga kalau untuk 10 tahun yang kemarin anak-anak muda sekarang itu melihatnya sekarang tuh seolah-olah dunia penguasa atau di pejabat-pejabat itu kan seolah-olah nanti itu kok tempatnya para tikus-tikus kan gitu. Oh no. Ini kan menjadi sangat disayangkan bagi dunia pendidikan kan begitu kan. Nah, kira-kira itu apakah karena budaya yang dikhawatirkan, apakah nanti membudaya, atau karena memang hanya pada saat beberapa 5-10 tahun belakang ini, artinya apakah karena rezim sebelumnya? Gimana Bu? Kira-kira apakah itu karena terbentuk karena rezim sebelumnya, atau karena sebenarnya sudah membudaya sejak dulu? Itu kan dikhawatirkan, itu jadi pertanyaan kan, karena memang image-nya anak muda zaman sekarang tuh pokoknya masuk pejabat itu semuanya menjadi seperti ini seperti itu. Itu kan menjadi susah juga untuk menjelaskan sebagian. Oke. Ya, kita lihat banyak sih. Kita lihat dulu. Ini kalau masalah personal, secara Mas Nadiem kan dia itu sebelum jadi menteri sudah kaya. Bahkan gaji menteri atau sebagainya kan masih kalah dari gajinya dia sebagai profesional swasta kan, sebagai pengusaha. Kalau anggaran di kementerian di sebagainya, ada yang katakan sudah masuk berubah jadi ini. Kita kan orang luar tidak tahu, pemain sepak bola itu kan lebih tahu di dalam. Tapi ketika penonton bisa tahu kan apa ada pelanggaran atau tidak kan terlihat ketika di lapangan. Ketika Mas Nadiem masuk, terus ada anggaran gini, ya kita tanya saja pada pemain bolanya. Sedangkan
Penonton kan hanya bisa melihat dan menilai. Jadi kalau di dalam lapangan berbeda sendiri. Nah kalau Mas Nadiem harus seperti ini kan orang gampang ngomong tapi belum tentu bisa melakukan. Dan kalau Mas Nadiem bisa kaya, kalau saya lihat itu dia bisa lebih kaya kalau di luar kementerian. Okay. Tapi kan karena dia diminta, mungkin ada semangat untuk membantu Indonesia, tapi mungkin mereka dia masih jiwa baru, jiwa muda, yang sistem old, sistem yang lama mungkin tidak bisa berkolaborasi, jadi berbenturan sebagainya, sehingga terjadi gesekan dan tetek bengek lah, sehingga ya clash of kepentingan terjadi. Dan kita tahu sendiri bagaimana akhirnya dari clash itu berarti ada yang retak atau yang pecah. Tapi kita mengharapkan tetap ada perubahan yang lebih baik. Sistemnya mungkin ya jaringan daring, online, atau kependidikan yang baru, sistem pengajaran lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau mengatakan ini baik, ini tidak baik, belum tentu. Kenapa? Karena membangun negara itu ibarat bangun rumah dari fondasi, dari atas. Seperti pendidikan Indonesia kita kan sama juga kan. Kalau zaman dahulu, zaman sekarang kan berbeda. Kita nggak bisa membandingkan dulu sama sekarang, konteksnya beda zaman. Tapi kalau kemajuan pendidikan, dan sebagainya, kita bisa melihat perkembangan. Karena tantangan zaman berbeda, tantangan pendidikan berbeda. Apalagi kurikulum kan setiap menteri kan, setiap pemerintahan ganti kan ada yang diperbarui, ada yang dikurangi, ada yang dilengkapi. Kalau melihat kondisi saat ini ya semoga lebih baik lagi ke depannya. Yang kurang kita sempurnakan, yang keliru kita benahi. Semoga tercapai cita-cita kita. Gitu. Amin. Amin. Oke. Oh ya, jadi gini ada lagi juga yang yang beberapa ya yang itu mungkin bertanya-tanya, terutama pada proses hukumnya. Sekarang kita sedikit beberapa pertanyaan yang tidak membahas tentang tersangkanya atau yang terjerat hukum, tapi dari segi proses hukumnya dikhawatirkan. Kemarin kasus Tom Lembong kan rame ya, dan ternyata kontroversi, sangat disayangkan kok hasilnya seperti itu. Di Nadiem ini orang itu melihat posisinya itu menjadi beberapa POV, point of view-nya. Apakah itu nanti itu ada permainan dari hukumnya atau memang akhirnya murni dalam memutuskannya dan sebagainya. Inilah yang menjadi sensitif. Kira-kira nanti ke depan itu cara tangkap terhadap era mendidik itunya seperti apa Bung nanti? Ini terkait cara pandang kita loh ya, teman-teman nanti semua ya, terutama anak muda. Itu kan menjadi dilema. Andai kata ini diputuskan sudah sebenar-benarnya, tapi ada orang yang menganggap jangan-jangan proses tataran kehakimannya kan gitu ya. Tapi kemarin kasus Tom Lembong pun juga kontroversi dan sebagainya, akhirnya menjadi ada unsur kelihatan banget yang memutuskan juga bermasalah. Ini Bung gimana Bung untuk sedikit saja ya, nanti kira-kira cara pandangnya gimana Bung untuk ini terkait edukasi juga ya kan? Untuk edukasi kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Okay. Walaupun sudah ditersangkakan, sebelum ada putusan pengadilan tetap, itu prosesnya panjang. Nanti pengadilan negeri bisa lagi lanjut ke pengadilan tinggi, kemudian bisa ke mahkamah. Nah, ketika sudah di mahkamah nanti final mengikat. Nah, ini ketika Mas Nadiem ini kasus yang katanya Google Chromebook ini, kita anggap saja ini asas praduga bersalah, dia bisa membuktikan ketika proses pengadilannya sudah selesai. Sehingga kita nggak boleh mengandeng-andengkan ini korupsi ini. Kita tunggu aja ketika kejaksaan menemukan tersangka berarti sudah ada bukti. Perlu diketahui satu, ini Mas Nadiem dijadikan tersangka, dia itu karena sebagai Menteri Penyelenggara Negara. Yang namanya kasus korupsi di penyelenggaraan negara itu kita harus terbukti satu, merugikan negara. Merugikan negara dalam artian satu dirugikan, satu diuntungkan. Dan belum tentu yang dijadikan tersangka itu dapat keuntungan. Kenapa? Karena keuntungan itu belum tentu dia mendapat, tapi ketika dirugikan pasti negara yang dirugikan. Kenapa? Itu anggaran negara. Jadi sebagai penyelenggara negara, walaupun Mas Nadiem mengatakan saya tidak sepeser pun, benar dia tidak berikan, tapi ada pihak lain yang diuntungkan. Nah,
Yang dirugikan pasti negara, yang dihukum tetap penyelenggara negara. Jadi itu harus kehati-hatian sebagai penyelenggara negara. Ketika penyelenggara negara melaksanakan program negara, program kepemerintahan lah, program yang negara, ketika tidak sesuai prosedur, ada yang dirugikan, bisa dijadikan merugikan negara, bisa dianggap korupsi. Tapi kita tunggu aja pembuktiannya di pengadilan. Kenapa? Karena kalau belum putusan tetap, kita tidak bisa menjudge orang tersebut. Oke. Jadi itu guys, dimanapun kalian berada itu, kita tuh harus hati-hati dalam mengurai benang objektifnya, gitu Bung ya. Jadi kita tuh tidak gampang atau tidak mudah terjebak pada cara pandang distorsi hitam putih, kan gitu ya. Jadi kadang langsung ngeblok seperti apa begitu. Karena kalau sudah terkait, oh ya, tadi pertanyaan saya yang terakhir tadi yang dijelaskan itu, maksud saya adalah sedikit, saya minta penjelasan tentang sedikit edukasi di dalam dunia hukum, gitu Bung ya. Karena memang bagaimana juga kalau sudah di dunia hukum itu kayaknya nggak bisa lepas ya dari dunia politik, karena memang itu 11-12. Gimana Bung? Itu setuju nggak Bung itu? Dunia hukum itu pasti nggak bisa lepas dari dunia politik. Dunia politik pasti nggak bisa lepas dari dunia hukum. Ideologi Indonesia kan kita tahu kan ketika di kita sekolah kan ada namanya Ipolexos Budhankam. Ipolexos, ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, sosial pertahanan dan keamanan. Lah, hukum itu termasuk keamanan. Jadi kan sudah termasuk mencakup semuanya, nggak hanya satu hal. Yeah. Ketika itu masuk proses hukum kan termasuk instrumen gitu. Jadi semuanya mengacu kepada Ipolexos Budhankam. Jadi tidak bisa terlepas. Sehingga kita kan selama ini cuma melihat di TV, politik gini. Ya, kita harus menyeimbangkan. Yang namanya Ipolexos Budhankam harus seimbang. Kalau semuanya cuma politik, nggak memperhatikan siapa yang sosial budaya ekonomi, siapa yang kerja, siapa yang kasih makan, nggak ada keamanan. Apakah Indonesia ini mau jadi hukum rimba? Jadi kita itu harus berpikir satu, jangan hanya bicara politik aja. Jadi SD, SMP, SMA kan ada Ipolexos Budhankam. Tahu itu harusnya diseimbangkan. Zaman kita dulu kecil lah, saya TV itu kan hampir berimbang lah, ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Kalau sekarang di TVP beritanya paling sering viral ya itu politik, debat dan sebagainya. Kita tahu sendiri pencapaian juara-juara dunia kita di luar negeri. Artis itu lebih dihargai daripada atlet. Pada atlet itu membawa nama Indonesia di luar. Pemenang Olimpiade itu apakah dihargai? Tidak. Yang dihargai adalah mereka yang viral-viral. Jadi nggak seimbang itu. Oke. Ini juga jadi catatan ini ya. Itu perlu jadi catatan. Kita menganggap bahwa Cina maju, mereka itu dibuat posisinya seimbang semua. Nggak ada yang mendominan salah satu. Jadi kalau seimbang seperti itu ada penghargaan. Jangan harap kita bisa maju kalau kita hanya memajukan satu sendi saja bernegara kita. Kita harus seimbang. Ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi jangan menganggap kalau semua politik, ya benar semua politik. Lah kalau kamu memang ingin berkuasa ya masuklah politik. Gitu aja lah. Oke Bung, makasih ya penjelasannya. Kira-kira terakhir Bung untuk closing statementnya gimana Bung? Jadi terkait dengan masalah Mas Nadiem ini dan juga kebijakan yang akhirnya menjadi masuk ke dalam ranah hukum. Sebagai seorang warga negara Indonesia, kita mengabdi sesuai dengan kemampuan kita. Kita anggap saja Mas Nadiem itu dia itu ingin mengabdi sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kompetensinya. Tapi apakah berhasil atau tidak, biarlah sejarah yang mencatat. Ketika kita masuk pada sistem, apakah kita bisa merevolusi sistem itu, atau kita terikat pada sistem itu, tergantung pada orangnya. Yang pasti adalah hasil output kita itu harus terbaik, terbaik untuk berikutnya. Kita harus meninggalkan legasi yang baik. Kita harapkan saja semoga ke depannya sistem pendidikan kita lebih baik karena semakin diperbaiki. Dan jangan karena satu nilai sedikit rusak susu sebelanga. Mas Nadiem mungkin ya ada kesalahan, banyak kritik atau sebagainya, tapi juga ada pendidikannya baik. Begitupun juga menteri-menteri sebelum-sebelumnya. Mereka itu saling melengkapi fondasi, saling membangun. Jadi terulas membangun, terulas berusaha,
biarlah sejarah yang mencatat untuk Indonesia emas. Oke guys, jadi begitu ya penjelasannya untuk tentang masalah di dunia pendidikan itu sedang terguncang langsung di kementeriannya kan gitu kan ya. Mantan Menteri Pendidikan. Jadi semoga saja ini semua bisa yang diserap itu adalah hikmahnya kan gitu ya. Dan itu semua tadi menjadi pelajaran sekali lagi untuk tidak melihat sesuatu tuh POV-nya atau point of view-nya itu tidak langsung memandangnya tuh langsung hitam putih. Saya kira begitu. Karena kalau sudah masuk dalam seperti itu tuh mengasah kita tuh untuk bisa mengurai benang objektifnya begitu. Supaya kita tidak tergiring sana, apalagi kalau sudah tergiring sama buzzer ya Bung ya. Buzzer tuh kalau ngomong, wah, akhirnya kita juga ikut panas tuh, akhirnya ikut-ikutan. Stop, tahan. Oke, terima kasih telah menyimak video atau podcast kita hari ini. Sekali lagi saya doakan dimanapun kalian berada untuk semoga diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusan. Jangan lupa sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cut.